Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang analisis laporan perubahan ekuitas. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari yang pertama ada Ranta Syifa Askia, selanjutnya Siva Alfiadini dan Yusuf Rizaldi. Pertumbuhan ekuitas. Ekuitas secara umum menurut Rianto dalam Karsam dan Salampesi 2008 ialah modal yang berasal dari pemilik pengesahan dan yang tertanam di perusahaan dalam jangka waktu tertentu lamanya. Laporan ekuitas sendiri merupakan laporan yang memberikan informasi kenaikan atau penurunan yang terjadi pada tahun pelaporan. Komponen-komponen pada pelaporan perubahan ekuitas ialah yang pertama ada ekuitas awal, 2. Surplus atau defisit laporan operasional pada periode bersangkutan, 3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang terdiri atas A. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan, B. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi, 4. Ekuitas akhir. Pada laporan perubahan ekuitas, terdapat transaksi antar entitas atau TAE yang akan mengeliminasi sehingga saldo akan menjadi nihil. Dengan kata lain, transaksi ini memberikan pengaruh terhadap perubahan ekuitas pada suatu pemerintahan. Contoh TAE: pengalihan aset dari satu satker ke satu atau beberapa satker yang lain dalam lingkup pemerintah pusat. 1. Apabila transfer masuk atau transfer keluar terjadi antar satker atau entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan K atau L atau BUN, maka di level LKKL atau LKBUN, transaksi antar entitas yang berasal dari transfer masuk atau transfer keluar tersebut seharusnya bersaldo nihil. 2. Apabila transfer masuk atau keluar terjadi antar satker atau entitas akuntansi lintas entitas pelaporan KLBUN, maka di level LKPP, transaksi antar entitas yang berasal dari transfer masuk atau transfer keluar tersebut seharusnya bersaldo nihil. Pengesahan hibah langsung, transaksi antar entitas satker yang menerima hibah langsung dengan BUN pengelola hibah, diterima dari entitas lain atau DDEL atau ditagih ke entitas lain DKEL pada saat satker melakukan transaksi dengan kuasa BUN, terbentuk jurnal antar entitas atau DDEL atau DKEL. Adapun dalam pencatatan transaksi antar entitas ini memiliki beberapa ketentuan khusus, yakni yang pertama, transaksi antar entitas yang terjadi antara satuan kerja dengan kuasa BUN atas transaksi penerimaan dan pengembalian dana UP atau TUP membentuk akun dengan pos yang berbeda serta terdapat perlakuan penyajian yang bersifat khusus. 2. Penarikan dan pengembalian dana UP atau TUP merupakan transaksi
transitoris. 3. Sebaliknya, pada saat penerimaan pengembalian dana UP atau TUP, kuasa BUN mencatat penambahan kas dan ekuitas atau DKEL. 4. Pada saat konsolidasian, LKPP menyajikan saldo kas di bendahara pengeluaran yang disajikan oleh LK dengan pasangan ekuitas. Analisis utang terhadap ekuitas. Salah satu pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal dengan debt to equity ratio. Debt to equity ratio atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan rasio hutang terhadap ekuitas atau rasio hutang modal adalah suatu rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Note: Debt to equity ratio atau DER untuk setiap perusahaan tertentu berbeda-beda tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya. Jenis utang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Apa itu debt to equity ratio atau DER? Menurut Kashmir 2014 halaman 157 merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar, dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditur dengan pemilik perusahaan. Rasio ini juga dapat berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang. Dalam penerapannya biasanya sebelum menghitung DER dalam rasio solvabilitas, perusahaan akan menghitung rasio likuiditas perusahaan terlebih dahulu. Adapun yang tergolong rasio likuiditas seperti rasio lancar, rasio cepat, rasio kas, dan rasio perputaran kas. Adapun rumus dari debt to equity ratio atau DER, yaitu debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi total ekuitas dikali 100%. Debt to equity ratio atau DER menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Dari perspektif kemampuan membayar liabilitas jangka panjang, semakin rendah rasio, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas jangka panjang. Semakin tinggi DER, menunjukkan komposisi total liabilitas atau jangka pendek dan jangka panjang semakin besar dibanding modal sendiri, sehingga berdampak pada beban perusahaan terhadap pihak luar atau kreditur. Fungsi DER dapat dijadikan patokan dasar dari struktur efisiensi modal dalam perusahaan. 2. Digunakan oleh investor sebagai pertimbangan
ketika menanamkan modalnya pada perusahaan. 3. Mengetahui jumlah kuantitas penggunaan hutang perusahaan. Contoh soal. Pada laporan keuangan tahunan atau annual report tahun 2019, PT ABC Tbk memiliki jumlah liability sejumlah 2,5 miliar rupiah dan jumlah modal sebesar 1,2 miliar rupiah. Debt to equity ratio sama dengan 2,500 miliar dibagi 1,2 miliar dikali 100%. Debt to equity ratio atau DER sama dengan 2,083 kali atau 208,3%. Dengan demikian, nilai DER PT ABC Tbk senilai 2,083 kali atau 208,3%. Sehingga dalam ketentuannya Kemenkeu, PT ABC Tbk tergolong menjadi batas aman, yakni 3 kali. Berbeda dengan PT Adikarya Tbk, Persero mencatat DER sebesar 3,8 kali. Analisis proporsi elemen ekuitas. Secara umum, elemen dalam ekuitas terdiri atas 5 unit, di mana 4 diantaranya adalah modal. Elemen yang masuk ekuitas yakni yang pertama adalah modal disetor. Dalam ekuitas yang dimaksud modal disetor adalah uang yang disetor oleh pemegang saham dalam jumlah tertentu. Tidak hanya dari pemegang saham, modal juga bisa diperoleh dari setoran dana dan investasi pemilik perusahaan. Yang kedua adalah modal penilaian kembali. Modal ini ada ketika dilakukan peninjauan kembali atas semua aset perusahaan. Ketika perusahaan meninjau aset yang tercantum dalam buku lama atau buku periode sebelumnya dan terdapat selisih, maka nilai pada buku baru tersebut sebagai modal penilaian kembali. Yang ketiga adalah modal sumbangan. Modal sumbangan ini jangan diartikan sebagai hasil dari aktivitas perusahaan meminta sumbangan. Meski ada kata sumbangan, modal ini diartikan sebagai sejumlah uang atau lainnya yang timbul setelah perusahaan mendapatkan aktiva, yaitu aset atau kekayaan dari pihak lain dan bukan bersifat pinjaman. Yang keempat adalah modal lain-lain. Kategori modal yang masuk pada elemen keempat ini adalah modal pada cadangan laba tidak dibagi, seperti cadangan untuk ekspansi, cadangan penurunan harga persediaan, dan cadangan pelunasan obligasi. Yang kelima, modal tidak dibagi. Selain itu, ada jumlah laba tidak dibagi yang sudah dicadangkan dan tidak bisa diminta kembali sebagai dividen. Misalnya pada perusahaan publik atau perusahaan terbuka atau TBK, ada porsi laba yang dibagi kepada investor, namun ada juga yang disisakan untuk menyiapkan perusahaan akan hal-hal yang disebutkan tadi.
Beberapa jenis ekuitas yang sering diperhitungkan saat menganalisis keuangan. Yang pertama, ekuitas pemegang saham. Bagi perusahaan yang tercatat di bursa, tentu kepemilikan asetnya memiliki bersama-sama antar pemegang saham. Nah, ekuitas pemegang saham ini nilainya sama dengan jumlah persenan saham yang dimiliki terhadap seluruh aset perusahaan. Ekuitas pemilik perusahaan. Jumlah seluruh aset yang telah dikurangi dengan aset-aset pemegang saham, itulah ekuitas bersih dari perusahaan, yang disebut ekuitas pemilik saham atau perusahaan. 3. Ekuitas rumah. Ekuitas rumah ini bisa dibilang sebagai kepemilikan dari rumah itu sendiri, tapi besaran ekuitas ini harus diperhitungkan dengan memperhatikan utang atau kewajiban si pemilik. Yang keempat, ekuitas merek. Menghitung ekuitas perusahaan berarti kita harus memperhitungkan seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Aset tersebut bisa yang berwujud sampai yang tidak, seperti merek dagang misalnya. Contoh ekuitas yang biasanya ada dalam sebuah PT. Yang pertama, ada modal perseroan terbatas, terdiri atas saham preferen atau gabungan saham biasa dan obligasi, saham biasa, dan akun tambahan modal di setor. 2. Modal dari sumbangan yang dapat dilaporkan sebagai tambahan modal di setor. 3. Agio dan siagio dalam penjualan saham, baik saham biasa maupun saham preferen. 4. Pendapatan atau revenue, yaitu laba suatu entitas yang memberikan penambahan nilai perusahaan pada periode pencatatan. 5. Selisih penilaian kembali aktiva tetap. Dalam hal ini, untuk perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap berdasarkan peraturan pemerintah. 6. Retained earning atau sisa laba tahun sebelumnya atau disebut juga dengan laba ditahan. Penilaian ekuitas berbasis laba. Penilaian perusahaan merupakan tujuan penting bagi banyak pengguna laporan keuangan, karena estimasi nilai yang dapat diandalkan dapat digunakan untuk membuat keputusan. 2 pengukuran penilaian yang sering digunakan adalah rasio harga terhadap nilai buku atau price to book (PD) dan rasio harga terhadap laba (price to earn) PE. Rumus PB, nilai pasar ekuitas dibagi nilai buku ekuitas. Pemahaman. Jika pertumbuhan nilai buku meningkat, maka rasio PB meningkat. Selain itu, ketika biaya atau resiko modal ekuitas meningkat, rasio PB menurun. Perhatikan bahwa rasio PB tidak sama dengan 1 jika pasar mengharapkan laba abnormal, baik positif maupun negatif di masa depan. Jika nilai sekarang, laba masa depan yang abnormal, positif atau negatif, maka rasio PB akan lebih besar, lebih kecil dari 1.
Rasio harga terhadap laba dihitung sebagai berikut. Nilai pasar ekuitas dibagi laba bersih. Kekuatan laba. Kekuatan laba atau earning power mengacu pada tingkat laba perusahaan yang diharapkan akan terjadi pada masa depan. Pengukuran terbaik kekuatan laba suatu perusahaan adalah menggunakan laba rata-rata atau kumulatif selama beberapa tahun. Rentang waktu untuk menghitung laba rata-rata umumnya adalah 5 tahun, biasanya hingga 10 tahun. Kekuatan laba dihitung dengan menggunakan seluruh komponen laba. Setiap pos, pendapatan, dan beban merupakan bagian dari pengalaman operasi perusahaan. Karakteristik statistik dalam laba. Laporan intern untuk pengawasan dan revisi estimasi laba. Penyesuaian akuntansi akhir tahun. Dan metode pelaporan menyeluruh. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.